Hello, good morning students. How are you today? I hope you are all good and stay safe. Nah, jadi di kali ini kita masih membahas tentang telling dates ya. Nah, jadi ini adalah part keduanya setelah materi sebelumnya masih tentang telling dates, yaitu tentang dasar-dasar bagaimana kita menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang adalah lanjutannya. Okay, let's check it out. Nah, baik anak-anak, jadi di materi telling dates kali ini kita akan belajar dua cara kita menyatakan dates dalam bahasa Inggris. Nah, yaitu yang pertama ada American style dan yang kedua ada British style. Nah, jadi kita akan bahas masing-masing itu ya. Baik, lanjut ya anak-anak. Yang pertama yang kita bahas adalah telling dates in American English. Nah, jadi di sini yang American style ya. Jadi di American style biasanya month atau bulan itu yang kita tulis dulu sebelum tanggalnya. Nah, seperti yang sudah tertera di layar kalian, yang written itu atau yang tertulis ada April 13. Nah, jadi dia bulannya dulu kemudian baru tanggalnya. Atau kalau mau diisi tahun, bulan dulu, tanggal kemudian tahunnya. Itu yang secara tertulis atau written. Kemudian ada yang spoken. Spoken itu adalah ketika kita bicarakan. Nah, April 13 itu bisa kita baca dengan April the 13th. Atau yang di bawahnya kalau berisikan tahun kita bisa baca dengan April the 13th 2009. Nah, di sana tolong diperhatikan juga ya. Ingat kalau misalnya kita menyatakan tanggal, kita menggunakan ordinal number atau biasanya identik dengan penambahan ST, RD, ND, dan TH di belakang nomor itu sendiri. Nah, seperti di sana 13, kita biasanya pakai 13th, ada TH di belakangnya. Nah, selanjutnya kalian tolong perhatikan juga di sana sebelum tanggal itu ada penambahan kata the di sana. Nah, karena di American style ini yang pertama kita tulis adalah atau yang pertama kita ucapkan adalah bulannya. Jadi kita bilang bulannya dulu, kemudian ditambahkan the, kemudian tambahkan tanggalnya pakai angka ordinal. Atau jika nanti tanggalnya lengkap beserta tahunnya, tinggal nanti tambahkan tahunnya di belakang. Nah, jadi seperti itu untuk American style-nya. Selanjutnya kita akan lihat British style-nya. Oke, di British style dia berbeda dengan American style ya. Jadi yang kita tulis pertama itu adalah tanggalnya itu sendiri atau numbernya. Nah, jadi seperti yang kalian bisa lihat di layar kalian yang written atau tertulis di sana ada 4th May. Nah, jadi di sana yang ditulis pertama adalah angkanya, kemudian baru bulannya, atau di bawahnya di sana ada tambahan tahun, jadi tahun itu paling terakhir. Nah, kemudian yang spoken atau ketika kita mengucapkannya, yang pertama ya, yang 4th May itu kita bilang the-nya dulu, kemudian tambahkan 4th, baru bilang of, baru bilang May-nya. Jadi sebelum kita menyatakan tanggalnya, kita bilang the dulu, atau sebelum kita menyatakan bulan, kita bilang of dulu. Jadi secara komplitnya the 4th of May, atau jika ditambahkan tahun jadinya the 4th of May 2004. Nah, kira-kira seperti itu. Berbeda ya dia antara British dan juga American. Nah, itu tadi ya untuk penjelasan American style dan juga British style ketika kita menyatakan tanggal. Nah, akan tetapi tadi sudah dijabarkan ya, itu tanggalnya, kemudian bulannya sudah dijabarkan dan tahunnya sudah dijabarkan. Nah, sekarang kita akan membedakan bagaimana American style dan British style ketika ditulis hanya angkanya saja. Nah, misalnya date-nya atau tanggalnya dalam bentuk
angka, kemudian bulannya dalam bentuk angka, dan tahunnya cuman angka saja. Nah, jadi kalian bisa lihat di layar kalian ada perbedaannya di sana. Yang di American, kemudian di British, ya ingat ya, kalau yang di American kita akan tulis month atau bulannya dulu, kemudian tanggalnya, baru tahun. Nah, berbeda dengan British, kita tulis tanggalnya dulu, bulan, kemudian baru tahun. Sehingga ketika nanti kalian diberikan cuman angkanya itu, kalau yang British kalian bisa menentukan yang mana bulannya, dan yang American yang mana bulannya. Nah, seperti contoh di sana, itu sama-sama angka pertamanya itu adalah 4, kemudian diikuti dengan 10, dan diikuti dengan 21. Nah, jadi di sana berbeda ya. Kalau di American, 4-nya itu adalah bulan, yaitu bulan keempat adalah April. Kemudian yang tengah-tengah yang 10 itu adalah tanggalnya, dan yang terakhir itu adalah tahunnya. Nah, berbeda dengan di British style. Yang pertama itu atau angka 4 itu adalah tanggalnya, kemudian yang 10 itu adalah bulannya, dan yang terakhir adalah tahunnya. Nah, jadi kalian nanti tolong hati-hati dalam menentukan tanggal jika dalam berbentuk nomor seperti yang tertera itu ya. Nah, jika kita menulis tanggal dengan menulis angkanya saja memang sedikit tricky ya. Nah, untuk lebih amannya kalian bisa jabarkan month-nya itu sesuai dengan namanya ya. Misalnya kalau kalian mau tulis Januari, tulis Januari saja, jangan tulis 01. Nah, jadi kalian nanti tidak keliru ya untuk penulisan tanggal di bahasa Inggris ini ya, tanda kutip di bahasa Inggris. Tetapi di bahasa Indonesia seperti biasa kita bilang tanggalnya dulu, kemudian bulan, baru tahunnya. Nah, ini yang kita pelajari adalah di bahasa Inggris, yaitu ada 2 cara, yang di American dan yang di British. Nah, tugas kalian di sini adalah menentukan kapan itu masuk ke British dan kapan itu masuk ke American. Jadi kalian bisa membedakan. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Oh, sorry, di sana harusnya day itu diganti date ya. Jadi pertanyaannya, what date is this? Nah, jadi ada yang bisa jawab pertanyaan di sana? Nah, jadi kita jawab bareng-bareng aja ya. Nah, jadi jawabannya tergantung style apa yang diminta ya. Kalau misalnya di American style, dia itu adalah tanggal 2 Mei 2020, atau kita jabarkan May the 2nd 2020. Nah, kalau misalnya British style yang diminta, jadi itu adalah tanggal 5 Februari 2020 atau the 5th of February 2020. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, anak-anak, sedikit tambahan ya. Jadi, ketika kalian mendapatkan soal tanggal, yaitu dalam berbentuk angka saja, kalau kalian bingung entah itu yang diminta adalah American style atau British style, kalian pakai logikanya saja. Kalau bulan tidak mungkin lebih dari 12. Nah, kalau misalnya angkanya sudah lebih dari 12, berarti sudah bisa dipastikan kalau dia adalah tanggal. Kemudian angka sebelum atau setelahnya bisa dipastikan kalau itu adalah bulan. Nah, jadi sekian untuk materi kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti materi kita kali ini. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you and thank you.